kronologi santri dibakar wali murid di Boyolali, dituduh curi HP. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus santri berinisial SS menjadi korban penganiayaan berat di sebuah pondok pesantren di Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi pada Senin malam, 16 Desember 2024, saat pelaku berinisial MGS, seorang tamu pondok, melakukan aksi kekerasan dengan membakar tubuh korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar serius dan saat ini sedang menjalani perawatan di RSUD Simo. Bensin tersebut kemudian dituangkan ke tubuh korban dan pelaku menakut-nakuti korban dengan korek api yang dinyalakan, sehingga korban terbakar, jelas Kasat Reskrim Polres Boyolali, Ibtu Joko Purwadi, kepada media, Selasa, 17 Desember 2024. Kasus ini bermula dari perselisihan antar santri. Adik pelaku, yang juga merupakan santri di pondok pesantren tersebut, mengadu kepada MGS bahwa handphone miliknya diduga diambil oleh korban. Mendengar pengaduan itu, MGS mendatangi pondok sekitar pukul 21 WIB untuk mencari korban. Pelaku meminta adiknya untuk menghadirkan korban dan difasilitasi oleh salah satu pengasuh pondok. Pelaku kemudian menanyai korban di salah satu ruangan yang dikunci olehnya, ujar Kasat Reskrim Polres Boyolali, Ibtu Joko Purwadi, kepada media, Selasa, 17 Desember 2024. Sebelum datang ke pondok, pelaku diketahui telah mempersiapkan bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Niat awal pelaku, menurut Joko, adalah untuk menakut-nakuti korban. Namun, saat bensin dituangkan ke tubuh korban dan pelaku menyalakan korek api justru menyambar tubuh SS. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain karpet yang terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar dalam botol bekas. Sementara MGS kini telah diamankan oleh Polres Boyolali dan dikenakan beberapa pasal berat terkait penganiayaan berencana dan perlindungan anak. Pelaku kami sangkakan dengan pasal 187 pertama, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP. Karena korban masih anak, kami juga terapkan pasal 80 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara, tegas Joko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.